Di antara senyawa-senyawa berikut ini, yang memiliki isomer geometri cis trans adalah. Nah, di soal diberikan ada 5 senyawa. Pertama ada 1,2 diklorosiklobutana, 2 metil 2 butena, 2,3 dimetil 2 butena, 1,1 diklorosiklobutana, dan 1 kloro 1 butena. Nah, sekarang kita jawab ya. Nah, di soal kata kuncinya dikatakan senyawa yang memiliki isomer geometri cis trans, itu isomer geometri. Nah, ingat teman-teman, untuk isomer geometri itu hanya ada pada senyawa alkena. Ini isomer geometri cis trans ya, pada senyawa alkena. Yang mana senyawa alkena itu yang memiliki ikatan rangkap 2 ya. Nah, di soal diberikan ada 5 senyawa gitu. Nah, alkena itu penamaannya pasti diakhiri dengan akhiran ena. Nah, jadi di sini yang pasti memiliki isomer geometri itu yang kemungkinan ya memiliki isomer geometri yang alkena ya. Nah, namun di antara kelima senyawa ini ada alkana nih, ada ana belakangnya itu namanya alkana. Nah, untuk alkana itu tidak memiliki isomer geometri cis trans. Berarti otomatis untuk struktur 1 dan 4 ini bukan. Kita pasti bukan. Jadi kita tidak perlu mencek jawaban 1 dan 4 ya. Nah, kemudian yang perlu kita cek itu yang 2, 3 dan 5. Nah, untuk mengetahui apakah senyawa tersebut memiliki isomer cis dan trans atau tidak, kita perlu menggambarkan struktur senyawa. Jadi kita akan gambarkan struktur dari senyawa 2, 3, dan 5. Pertama kita lihat yang kedua dulu, yaitu 2 metil 2 butena. Nah, jika kita gambarkan, gambarnya seperti ini ya. Di sini kita anggap atom C1, 2, 3, 4. Berarti butena di ikatan rangkapnya di C kedua, makanya 2 butena. Kemudian cabangnya di C kedua, jadinya 2 metil. Yang ini adalah ikatan rangkap, ini C kedua dan ini C ketiga. Nah, teman-teman, untuk isomer cis dan trans itu ada jika masing-masing atom C pada ikatan rangkap mengikat atom atau gugus yang berbeda. Nah, C pada ikatan rangkap adalah C kedua dan C ketiga. Di sini ya, sebelah kiri sini dan sebelah kanan. Nah, dikatakan dia akan memiliki isomer cis dan trans jika dia mengikat gugus yang berbeda. Nah, C kedua itu mengikat CH3 dan CH3. CH3 dan CH3 adalah gugus yang sama. Sedangkan C yang ketiga mengikat H dan CH3. Ini adalah gugus yang berbeda. Nah, karena si C kedua ini mengikat 2 gugus yang sama, dia itu bukanlah atau tidak memiliki isomer cis dan trans. Jadi struktur kedua bukan. Nah, sekarang kita cek untuk senyawa yang ketiga, yaitu 2 dimetil 2 butena. Nah, kita gambarkan strukturnya. Kita hitung di sini C1, C2, C3, C4 butena. Cabangnya di C kedua, CH3, C ketiga, CH3. Nah, yang berikatan rangkap 2 dan C3. Ini adalah ikatan rangkap. Nah, tadi dikatakan kalau isomer geometri cis dan trans itu C pada ikatan rangkap mengikat gugus yang berbeda ya. Namun pada senyawa ini dia mengikat gugus yang sama ke empat-empatnya, yaitu metil. Ya, berarti yang ketiga juga tidak memiliki isomer cis dan trans. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu 1 kloro 1 butena. Jika kita gambarkan seperti ini, inilah C1, 2, 3, 4 butena. Kloro itu pada C pertama, makanya 1 kloro, dan ikatan rangkap pada C pertama, makanya 1 butena. Di sini ikatan rangkap ini C1 dan C2. Nah, tadi dikatakan kalau isomer geometri terjadi jika masing-masing C pada ikatan rangkap mengikat gugus yang berbeda. Kita lihat C1 dia mengikat klorin dan hidrogen, sedangkan C2 mengikat hidrogen dan etil. Nah, berarti semua ini yang untuk C1 yang diikatnya berbeda, ya sini Cl, sini H, C2 juga beda, di sini H, di sini C2H5. Nah, berarti
untuk yang struktur kelima ini dia memiliki isomer geometri. Nah, dia memiliki isomer geometri yang mana untuk gambar ini adalah trans ya, karena posisinya saling berlawanan arah, satu ke atas, satu ke bawah, itu trans. Nah, jika C25 ke atas maka itu dinamakan cis. Nah, sel volta itu adalah suatu sel elektrokimia di mana energi kimia dari reaksi redoks yang spontan diubah menjadi energi listrik. Nah, pada sel volta terjadi reaksi redoks. Masih ingat, redoks itu reduksi dan oksidasi. Nah, reaksi yang terjadi itu di elektroda, di mana elektrodanya itu bersifat logam. Nah, elektroda ini terbagi dua ya. Pertama ada yang negatif dengan muatan negatif dinamakan anoda. Pada anoda terjadi reaksi oksidasi. Masih ingat ya, ini pelajaran kelas 10. Reaksi oksidasi itu adalah reaksi pelepasan elektron. Contohnya, ada logam A, dia bereaksi melepas elektron menghasilkan ion logam A+. Di sini muatan dari ion logam itu akan sama dengan jumlah elektron. Berarti jika muatannya 2+, maka muatan elektronnya juga jumlah elektronnya juga 2, berarti 2 elektron. Nah, selanjutnya elektroda ada namanya katoda yang bermuatan positif. Pada elektroda positif atau katoda terjadi reaksi reduksi, yang mana reaksi reduksi itu adalah penangkapan elektron. Contohnya ini reaksinya dari ion logam B+ menangkap elektron sebanyak muatan. Jika muatannya 2, maka akan menangkap 2 elektron menjadi logam. Nah, karena di anoda melepas elektron sedangkan di katoda menangkap elektron, maka pada sel volta terjadi aliran elektron yang menyebabkan energi listrik ini, yang mana aliran tersebut dimulai dari anoda menuju katoda. Karena di anoda melepas, katoda menangkap. Anoda muatan negatif, katoda muatan positif. Nah, pada sel volta, untuk penulisan reaksi yang terjadi di kedua elektroda anoda dan katoda ini biasa disingkat dalam bentuk notasi sel. Di mana tadi notasi sel, notasi singkat dari susunan volta, nah dinyatakan dengan reaksi di anoda, ada garis di sini reaksi katoda. Nah, reaksi anoda tadi logam menjadi ion logam, sedangkan katoda ion logam menjadi logam. Maka bisa ditulis juga dengan logam menjadi ion logam ini di anoda, ion logam menjadi logam di katoda. Nah, selanjutnya di sel volta juga ada istilah namanya potensial sel atau dilambangkan N0 sel. Nah, di mana N0 sel ini dapat dihitung dari N0 reduksi di katoda ya, dikurang N0 oksidasi di anoda. Nah, biasanya reduksi tadi di katoda, N0 reduksi itu nilainya lebih besar, sedangkan untuk oksidasi N0-nya lebih kecil. Karena reduksi lebih besar, harusnya oksidasi lebih kecil, maka untuk menghitung potensial sel juga bisa dengan rumus N0 besar dikurang N0 kecil. Jadi N0 reduksi kurang oksidasi atau besar dikurang kecil jika diketahui nilainya ya. Nah, dari perhitungan N0 sel nanti didapatlah nilai potensial selnya. Jika positif, maka reaksi tersebut spontan. Nah, untuk reaksi spontan inilah yang dapat mengalirkan listrik atau sel volta. Sedangkan jika N0-nya negatif, reaksi tidak spontan, maka tidak bisa mengalirkan listrik, bukan termasuk sel volta. Atau reaksi ini tidak dapat terjadi, gitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal untuk materi sel volta. Nah, di sini diketahui ada reaksi Mg2+ menangkap 2 elektron menghasilkan Mg. Ini adalah reaksi reduksi ya, penangkapan elektron dengan nilai N0-nya min 2,37. Sedangkan Zn2+ menangkap 2 elektron menjadi Zn, N0-nya min 0,76. Kedua-duanya adalah reaksi reduksi. Nah, tentukan pertama ada N0 sel, kedua katoda, ketiga anoda, reaksi sel, notasi aliran elektron. Nah, sang kita jawab pertama N0 sel. Ingat rumus N0 sel tadi N0 besar dikurang N0 kecil.
Nah, di sini ada nilainya min 2,37 dan min 0,76. Nah, di antara kedua ini yang paling besar itu adalah min 0,76. Maka E0-nya sedangkan ini kecil. Nah, maka E0-nya jadinya yang besar kurang kecil, min 0,76 kurang min 237. Nah, min ketemu min jadinya positif ya, sehingga jadinya min 0,76 ditambah 2,37. Dari perhitungan didapatlah nilai E0-nya positif 1,61 volt. Ini reaksinya spontan. Selanjutnya katoda. Nah, tadi katoda itu memiliki E0 yang kecil. Katoda itu mengalami reduksi. Ingat, reduksi itu E0 yang besar. Karena di antara kedua ini yang besar adalah Zn, maka yang mengalami reduksi di katoda adalah Zn. Nah, untuk anoda itu oksidasi. Tadi E0 oksidasi itu lebih kecil. Antara kedua yang kecil adalah Mg, maka yang mengalami oksidasi di anoda adalah logam Mg. Nah, selanjutnya reaksi sel. Masih ingat ya, reaksi di katoda reduksi, di anoda oksidasi. Pertama reduksi, penangkapan elektron. Reduksi berarti Zn2+, ion logam menangkap 2 elektron sebanyak muatan, menghasilkan endapan logam. Ini E0-nya ya. Kemudian di anoda oksidasi melepas elektron, berarti logam Mg menjadi ion logam Mg2+ dan melepas 2 elektron. Ini penangkapan elektron, pelepasan elektron. Selanjutnya untuk notasi sel tadi. Notasi sel itu reaksi di anoda dan reaksi di katoda. Di anoda tadi reaksinya logam Mg menjadi ion Mg2+, sedangkan di katoda ion logam Zn2+ menjadi logam Zn. Jadi, logam Mg menjadi ion logam menjadi logam di katoda. Selanjutnya untuk aliran elektron. Nah, aliran elektron karena anoda melepas, katoda menangkap, maka alirannya dari anoda dengan kutub negatif menuju katoda dengan kutub positif. Nah, sebanyak 1 liter larutan CrCl3 1 molar dielektrolisis dengan arus 6 ampere. Nah, waktu yang diperlukan untuk mengendapkan semua logam kromium atau logam Cr adalah, nah, AR-nya diketahui 52 dan 1 Faraday itu sama dengan 96.500 coulomb per mol. Nah, sebelum kita menjawab soal, kita tuliskan dulu semua data yang diketahui di soal. Nah, di sini kita tulis dikit. Pertama ada sebanyak 1 liter larutan CrCl3. Nah, ingat teman-teman, liter adalah satuan volume. Nah, jadi ini adalah volume dari CrCl3 yaitu sebanyak 1 liter. Nah, kemudian 1 molar. Molar adalah konsentrasi atau molaritas. Nah, berarti molaritas CrCl3 adalah 1 molar. Nah, kemudian larutannya dielektrolisis dengan arus 6 ampere. Nah, arus atau kuat arus itu dilambangkan dengan I kecil. Nah, jadi I kecil itu sebanyak 6 ampere. Nah, kemudian apalagi ada ArCr52. Nah, sekarang kita sudah tuliskan semua data yang diketahui soal. Nah, selanjutnya baru kita lihat apa yang ditanyakan oleh soal. Nah, yang ditanyakan soal adalah waktu yang diperlukan untuk mengendapkan logam kromium. Berarti waktu. Yang ditanya adalah waktu. Waktu biasanya kita lambangkan dengan T kecil. Teman-teman, CrCl3 ini adalah senyawa ion. Apa itu senyawa ion? Senyawa ion itu adalah senyawa yang terjadi antara unsur logam, di sini Cr, dengan non-logam itu Cl3. Nah, jadi CrCl3 ini akan mengalami ionisasi menjadi Cr3+ dan 3Cl-. Nah, kemudian ini untuk soalnya ini kita menggunakan hukum Faraday, yang mana massa sama dengan I kecil atau tadi kuat arus dikali T dikali ME dibagi 96.500. Nah, yang mana I tadi kuat arus satuannya ampere, kemudian T waktu satuannya detik, dan ME adalah massa ekivalen zat.
Nah, yang ditanya soal adalah T kecil. Kemudian yang diketahui dari soal ada I, kuan arus, kemudian massa dan ME tidak diketahui di soal. Nah, makanya sebelum kita menggunakan rumus ini kita perlu mencari massa dan ME. Nah, pertama kita lihat massa. Massa ini hubungannya dengan mol, yang mana massa sama dengan mol dikali AR. Nah, jadi untuk mencari massa terlebih dahulu kita perlu mencari mol. Nah, di soal diketahui volume dan konsentrasi. Volume dan molaritas, berarti mol itu sama dengan konsentrasi atau molaritas dikali volume. Molaritas adalah 1, volume adalah 1, berarti mol adalah 1 mol. Nah, selanjutnya baru kita hitung massa. Massa sama dengan mol dikali AR. Mol ada 1, AR ada di soal 52. Nah, berarti massa 1 dikali 52, berarti massanya 52 gram. Nah, sekarang kita sudah ada massa. Selanjutnya kita cari massa ekivalen. Nah, massa ekivalen itu sama dengan AR dibagi muatan. ARCR ada 52, muatannya 13. Berarti ME sama dengan 52 dibagi 3. Nah, sekarang sudah ada nilai massa, ada nilai ME, I juga diketahui di soal, maka kita sudah bisa menghitung atau mencari nilai T atau waktu. Nah, kita masukkan semua data ke rumusnya. Massa adalah 52 gram, kemudian I ada 6 ampere, I 6, kemudian T, ME 52 per 3 dibagi 96.500. Nah, kemudian kita kalikan 96.500 ke 52, didapat perhitungannya seperti ini. Nah, kemudian dari hasil perhitungan kita dapat waktunya sebanyak 48250 detik. Nah, jadi jawabannya adalah 48250 detik. Nah, data potensial reduksi standar atau biasa ditulis dengan lambang E0 dari beberapa logam adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada data reduksi potensial standar dari Zn, Fe, Pb, dan Cu. Nah, berdasarkan data tersebut, reaksi redoks yang dapat terjadi secara spontan adalah. Nah, reaksi redoks dari keempat reaksi ini yang terjadi secara spontan. Nah, teman-teman, di sini kata kuncinya adalah reaksi yang terjadi secara spontan. Nah, untuk reaksi yang terjadi secara spontan, maka nilai E0 dari sel atau dari reaksi ini bernilai positif. Nah, lalu bagaimana cara menghitung E0? Nah, E0 sel dihitung dengan rumus E0 reduksi dikurang E0 oksidasi. Nah, jadi untuk menghitung E0 dari reaksi ini, kita perlu mengetahui mana zat yang mengalami reduksi dan mana yang mengalami oksidasi. Nah, mari kita lihat untuk reaksi yang pertama, yaitu reaksi antara Fe dengan Zn. Nah, di sini Fe2+. Fe2+ adalah ion dari Fe yang bermuatan 2+. Nah, ingat teman-teman, untuk unsur yang bermuatan, maka nilai biloxnya itu sama dengan muatannya. Nah, berarti bilox dari Fe yang di sini ada 2+2. Nah, kemudian kita lihat Fe pada hasil reaksi. Di sini Fe tidak bermuatan atau Fe pada unsur bebas. Nah, ingat teman-teman, bilox dari unsur bebas itu adalah 0. Nah, berarti kita lihat Fe bilox dari +2 ke 0. +2 menjadi 0, berarti Fe mengalami penurunan bilox. Nah, untuk mengalami penurunan bilox maka disebut reduksi. Nah, jadi di sini yang mengalami reduksi adalah Fe. Nah, kemudian kita lihat Zn. Nah, di sini pada bereaksi Zn dalam bentuk Zn bebas, maka biloxnya juga 0. Kemudian pada hasil reaksi ada Zn2+, Zn dalam bentuk ion. Ingat tadi senyawa ion atau unsur ion, biloxnya itu sama dengan muatan ionnya. Di sini muatannya 2+, berarti bilox Zn adalah 2+. Jadi untuk Zn biloxnya berubah dari 0 ke +2, berarti biloxnya naik dari 0 ke +2, maka Zn mengalami kenaikan bilox atau mengalami oksidasi.
Nah, sekarang kita sudah tahu mana yang mengalami reduksi dan mana yang mengalami oksidasi, maka kita bisa menghitung E0 sel dari reaksi Fe dengan Zn. Di mana reduksi yang mengalami reduksi adalah Fe, berarti E0 Fe dikurang zat yang mengalami oksidasi. Di sini Zn, berarti E0 Zn. E0 Fe nilainya diketahui di soal, yaitu sebanyak min 0,41. Berarti kita masukkan nilainya min 0,41 dikurang E0 Zn. E0 Zn diketahui sebesar min 0,76, berarti dikurang min 0,76. Nah, teman-teman ingat, min dikurangkan min maka akan menjadi positif, akan menjadi tambah. Berarti min 0,41 ditambah 0,76. Nah, hasil perhitungannya didapat E0 selnya sebanyak positif 0,35 volt. Nah, karena E0 sel dari reaksi ini positif, berarti reaksi Fe dengan Zn ini adalah reaksi yang spontan. Nah, teman-teman, sekarang kita lihat untuk reaksi yang kedua dari soal tadi, yaitu reaksi antara Pb dengan Cu. Nah, pertama kita lihat lagi mana yang mengalami reduksi dan mana yang mengalami oksidasi. Nah, di sini Pb 2+, ion Pb dengan muatan 2+. Ingat, suatu unsur dalam bentuk ion berarti biloxnya sama dengan muatannya. Berarti bilox Pb di sebelah sini ada 2+ atau +2. Kemudian kita lihat Pb pada hasil reaksi. Di sini Pb dalam keadaan unsur bebas, berarti biloxnya adalah 0. Maka Pb terjadi penurunan bilox dari +2 ke 0. Maka Pb ini mengalami reduksi. Kemudian kita lihat Cu pada bereaksi dalam bentuk keadaan unsur bebas, maka biloxnya adalah 0. Pada hasil reaksi Cu ion dengan muatan 2+, berarti biloxnya +2. Maka Cu terjadi kenaikan bilox dari 0 ke +2, berarti Cu ini mengalami oksidasi. Nah, sekarang kita hitung nilai E0 selnya, di mana E reduksi dikurang E oksidasi. Nah, yang mengalami reduksi adalah tadi Pb, yang mengalami oksidasi adalah Cu, berarti E0 Pb dikurang E0 Cu. Nah, E0 Pb diketahui di soal sebanyak min 0,13 dikurang E0 Cu, yaitu positif 0,34. Berarti hasil perhitungannya didapat E0 sel min 0,47 volt. Nah, karena nilai E0 dari reaksi ini bernilai negatif, maka reaksi kedua kita ini bukan reaksi yang spontan. Nah, kemudian mari kita cek juga untuk reaksi yang ketiga, yaitu reaksi Pb dengan Fe. Nah, yang pertama kita lakukan seperti yang tadi, mencari yang mengalami reduksi dan oksidasi. Pertama, lihat bilox dari Pb. Pb dalam keadaan ion, berarti biloxnya adalah muatan, yaitu +2. Di sini Pb unsur bebas, biloxnya 0. Maka Pb mengalami penurunan dari +2 ke 0. Pb mengalami reduksi. Kemudian kita lihat Fe. Fe pada bereaksi dalam keadaan unsur bebas, berarti biloxnya 0. Kemudian pada hasil reaksi dalam keadaan ion dengan muatan 2+, berarti biloxnya sama dengan muatan, yaitu +2. Nah, untuk Fe biloxnya naik dari 0 ke +2, maka Fe mengalami oksidasi. Nah, sekarang udah tahu mana yang reduksi oksidasi, kita hitung juga E0 selnya dari reduksi dikurang oksidasi, berarti E0 selnya E0 Pb dikurang E0 Fe. Nah, E0 Pb diketahui di soal sebanyak min 0,13, sedangkan E0 Fe min 0,41, berarti min 0,13 dikurang min 0,41. Ingat tadi min ketemu min, maka akan menjadi positif. Berarti min 0,13 ditambah min 0,41. Maka didapat hasilnya sebanyak positif 0,28 volt. Nah, karena E0 sel untuk reaksi ketiga ini positif, maka reaksi ketiga ini adalah reaksi yang spontan. Nah, teman-teman, sekarang kita lihat untuk reaksi yang terakhir, yaitu reaksi antara Zn dengan Cu.
Nah, pertama kita lihat bilogs dari Zn. Di sini ion Zn dengan muatan 2+, maknya adalah muatannya yaitu +2. Kemudian pada hasil reaksi Zn dalam keadaan unsur bebas, maka bilogsnya adalah 0. Berarti bilog Zn turun dari +2 ke 0, maka Zn mengalami penurunan bilogs atau reduksi. Kemudian kita lihat Cu. Cu pada bereaksi dalam keadaan unsur bebas, maka bilogsnya adalah 0. Kemudian pada hasil reaksi Cu dalam keadaan ion dengan muatan 2+, bilogsnya sama dengan muatan yaitu +2. Nah, untuk Cu bilogsnya naik dari 0 ke +2, maka Cu mengalami oksidasi. Nah, kita hitung enol selnya tadi reduksi dikurang oksidasi. Ingat ya teman-teman, reduksi dikurang oksidasi. Nah, yang mengalami reduksi adalah Zn, berarti enol Zn dikurang yang mengalami oksidasi adalah Cu, enol Cu. Nah, enol Zn pada soal min 0,76, sedangkan enol Cu positif 0,34. Berarti jadinya min 0,76 dikurang 0,34. Nah, hasil perhitungan didapat enol selnya min 1,10 volt. Nah, karena enol sel untuk reaksi ini bernilai negatif, maka reaksi keempat bukan reaksi spontan.